Yo 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 yo, apa kabar kalian para pencekik buru? Sudah waktunya kita melanjutkan cerita perjalanan Joel si Jendol dan Ellie si Bocil FF. Di episode sebelumnya, Joel bertemu dengan adiknya Tommy dan juga Joel tidak sadarkan diri terluka karena luka tusukan di perutnya. Bagaimana kelanjutannya? Langsung aja kita gaskan ke alur ceritanya. Terlihat Ellie sedang mencoba menutup luka Joel dengan kain lap seadanya. Dan Joel menyuruh Ellie untuk menemui Tommy, adiknya, guna meminta bantuan. Namun Ellie dapat berpikir jernih karena perjalanan ke sana sangat jauh dan tidak ada yang merawat Joel. Jadi dia tetap kekeh di sini saja sembari mengobati Joel. Kemudian scene flashback ke Ellie yang sedang berolahraga di sekolah Fedra. Dia diganggu oleh bocil TikTok bernama Bethany dengan cara mengambil Walkman milik Ellie. Lagi seru-seru denger lagu malah diambil. Kemudian, Ellie memperingatkan agar dikembalikan. Dia nggak mau ada perkelahian. Namun Bethany ini mengejek Ellie dan kawannya yang sudah tidak ada di camp pelatihan. Tanpa pikir panjang, Ellie memberi gomu-gomuno ke Bethany. Terlihat luka lebam di mata kiri Ellie dan dia sekarang sedang berada di kantor Kapten Kwong. Mungkin dia adalah petinggi Fedra. Dia menanyakan perihal kelakuan Ellie yang selalu saja berbuat onar akhir-akhir ini. Dan Ellie memiliki catatan sudah 3 kali masuk sel isolasi. Dan akibat perkelahian dia tadi, sampai-sampai Bethany harus masuk UKS dengan 15 jahitan. Bethany's in the infirmary with 15 stitches. Good. Sang kapten memberi perumpamaan ke Ellie kalau dia bakal begini terus, dia akan menjadi prajurit rendahan yang selamanya akan menjadi pesuruh atau mengubah sikap dia dan ikuti segala peraturan yang ada. Karena dengan kepintarannya, Ellie akan menjadi perwira yang mempunyai banyak keuntungan seperti mobil Rubicon dan segala keuntungan di negara Konoha. Ellie memilih untuk menjadi perwira. Ya iyalah, pasti milih itu. Kan bisa menjadi halodeck. Kemudian Ellie pun kembali ke kamarnya sambil membaca manga, lalu terlelap tidur. Di tengah mimpi basahnya, terlihat orang yang sedang mengendap masuk ke dari jendela kamar Ellie, lalu membekap congornya. Beruntung, karena Ellie adalah karakter utama, jadi dia bisa lepas dan menjejak orang itu sembari menodongkan pisaunya, yang ternyata adalah Riley. Ellie kaget kedatangan Riley, karena sudah 3 minggu dia menghilang. Sebagai sahabat yang baik, Riley menanyakan perihal luka di pelipis Ellie, dan Ellie pun menjawab, ini ulah bocil TikTok dan dia sudah menghajarnya. Usut punya usut, Riley bergabung dengan Firefly selama dia menghilang. I joined the Firefly. Karena Ellie nggak percaya, Riley menunjukkan pistol yang ada di balik bajunya. Ellie pun marah, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kawan. Riley mengajak pergi Ellie ke suatu tempat, dan Ellie pun menyetujuinya. Mereka pun turun tangga dan hampir ketahuan oleh pasukan Fedra yang sedang berpatroli. Sambil berjalan, mereka berdua mengobrol. Gak kalah ganasnya, Riley membuat kawannya sampai seminggu dirawat di UKS. Bener-bener duo bocil barbar nih. Mereka memasuki gedung untuk berjalan dari atap ke atap agar terhindar dari patroli Fedra. Sesampainya mereka di lantai 7, mereka melihat mayat laki-laki yang sudah tak bernyawa. Terdapat tuak dan obat-obatan di sampingnya. Lalu tiba-tiba lantai pun ambrol. Beruntung mereka nggak terjatuh juga. Bukannya panik, malah mereka ketawa-tawa nggak jelas. Sesampainya mereka di atap, Riley meminum tuak yang mereka ambil, begitupun Ellie. Riley bercerita bagaimana dia bergabung dengan Firefly saat dia bosan di sel isolasi nih. Dia mencoba keluar karena bete. Dan saat di perjalanan pulang, dia bertemu seorang wanita yang meng-SSI-nya, SSI, Speak Iblis, agar dia bergabung dengan Firefly. Dan dia pun setuju. Mereka melompat dari gedung satu ke gedung lainnya, dan terlihatlah mall dari atas gedung, dan mereka mulai memasukinya. Riley menyuruh Ellie jalan duluan dan mengarahkan jalan mana yang harus dipilih. Sesampainya di tempat tersebut, Ellie terperana karena listrik di mall itu mulai hidup. Malam ini Riley berjanji akan menunjukkan 4 keajaiban yang ada di mall. Ellie yang dusun senang banget nih ngeliat eskalator karena dia nggak pernah lihat sekalipun, dan dia mencobanya dengan sangat katro. Terlihat juga keadaan mall yang sudah berantakan karena sudah ditinggal lama sekali. Banyak terdapat toko-toko yang sudah banyak dijarah para warga. Kemudian Riley menyuruh Ellie untuk menutup matanya. Close your eyes.
What for? Clothes. Betapa senangnya Ellie melihat kuda lumping yang muter-muter nih. Kemudian mereka menaiki sambil meminum tuak yang mereka bawa. Namun sepertinya karena mesin yang usang membuat mereka yang sedang asik-asiknya membuat kuda lumping tersebut berhenti. Karena umurnya bulan depan sudah 17 tahun, Riley bercerita dia diberi pekerjaan oleh Kapten Kwong menjadi pembersih limbah. Jadi itu salah satu dia bisa bergabung dengan Fireflies karena males nih bersihin orang. Jadi untuk mencairkan suasana, Riley mengajak Ellie untuk melihat keajaiban selanjutnya, yang ternyata adalah tempat foto box. Mereka yang kaku mulai berpose, yang tidak cukup alay jika dibandingkan bocil-bocil TikTok. Selesai bergaya, keluarlah hasil foto mereka. Walaupun dengan tinta warna yang sudah pudar, mereka pun cukup menyukainya. Kemudian, Riley mengajak kembali ke tempat ajaib selanjutnya dan menyuruh Ellie mendengarkan suara-suara yang ternyata adalah tempat game arcade. Ellie sumringah, bahagia tak tertahan dan mulai mencoba bermain game di sana. Karena tidak ada koin, dia tidak bisa bermain nih. Namun, Riley dengan barbarnya, ia membuka mesin penukaran uang kertas dengan uang koin. Usut punya usut, dia sudah membongkarnya kemarin selama 1 jam. Dan kemudian mereka mengambil sebanyak yang mereka mau. Mereka bermain game Mortal Kombat. Dengan asiknya, mereka bermain. Dan tanpa disadari, ada satu zombie yang terbangun. Kalau dilihat dari bentuknya, dia hampir menjadi clickers, guys. Hingga lupa waktu mereka bermain di mesin arcade. Itu terlihat dari koin mereka yang mulai habis. Kemudian Riley mengajak ke tempat selanjutnya. Namun Ellie yang sadar waktu yang telah mereka habiskan sudah terlalu lama nih. Dia harus segera kembali. Riley lalu bercerita, dia ada hadiah nih untuk Ellie. Dan mereka masuk ke salah satu toko yang menjual nacho, makanan khas Meksiko lah mungkin. Dan terlihat ada sleeping bag milik Riley, tanda dia sering tidur di sini. Hingga Riley memperlihatkan sebuah buku jokes receh yang sangat digemari Ellie sebagai hadiah. Mereka mulai membacakan isi jokes-jokes absurd tersebut. Hingga mata Ellie tertuju kepada sebuah bom rakitan yang ternyata bom tersebut dibuat oleh Riley. Mereka pun berdebat. Ellie gak mau sahabatnya ini menjadi pembunuh seperti Fireflies dan membuat Ellie pergi ngambek meninggalkan Riley. Kemudian Riley mengejar Ellie dan berbicara sejujurnya bahwa dia besok akan pergi ke zona karantina Atlanta dan dia mengajak Ellie untuk ikut. Namun Merlin tidak mengizinkan Ellie untuk ikut dan kemudian Ellie mengucapkan kata-kata perpisahan untuk Riley. Dengan meninggalkan Riley sendirian, Ellie pun pergi. Namun tiba-tiba Ellie kembali lagi, entah kenapa. Saat di jalan kembali, Ellie mendengar jeritan. Dia segera lari mendekatinya, yang ternyata adalah mainan prank untuk Halloween. Dan terlihat Riley sedang melambaikan tangannya dan berbicara surprise. Tadinya ini adalah salah satu kejutan yang akan Riley berikan ke Ellie. Sesudah berbicara dari hati ke hati, Riley memberikan keajaiban terbaik untuk Ellie. Dengan menyuruh Ellie untuk memakai topeng Roger, dia mengajak menari bersama. Mereka pun berjoget goyang dompet sampai tiba-tiba Ellie dan Riley malah bertukar jigong. Mereka pun tertawa sampai tiba-tiba seonggok zombie datang dan menyerang mereka berdua. Dengan susah payah mereka mencoba lari dari kejaran zombie ini, hingga membuat Riley tertubruk oleh zombie tersebut dan pingsan. Ellie pun dikejar sampai dia menusukkan pisaunya ke badan zombie, namun tak berhasil. Hingga akhirnya Ellie pun terpojok. Beruntung Riley sigap membantu dengan memukulkan besi, namun malah membuat Riley terpojok juga. Dengan sigap, Ellie menusukkan pisau pramukanya ke kepala zombie nih sampai koit. Selesai Ellie mencabut pisau pramukanya, dia tertawa bahagia. Namun tidak untuk Riley. Dia terdiam karena melihat bekas luka di tangan Ellie yang mulai mengeluarkan darah. Dan Riley juga memperlihatkan bekas gigitan di tangannya. Sembari menangis, mereka meratapi nasibnya. Shin pun beralih ke Joel yang sedang menggigil kedinginan, dan Ellie yang sibuk mencari sesuatu untuk mengobati luka Joel. Kemudian terlihat Ellie yang mengamuk memecahkan kaca dan lalu menghampiri Riley. Riley berucap, kita punya dua pilihan. Yang pertama, kita bunuh diri, dan yang kedua adalah kita lanjutin aja hidup kita.
karena infeksi ini bisa berubah lebih cepat ataupun lebih lambat tergantung orangnya. Kemudian mereka pun berpelukan. Terlihat Ellie menemukan jarum dan benang yang dia gunakan untuk menjahit luka yang ada di perut Joel. Dengan perlahan namun pasti, dia menjahit luka Joel sampai tertutup dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel Armor Movie. Jangan lupa like dan share konten ini ke grup WA keluarga kalian daripada isinya hoak-hoak berita nggak jelas. Arigato dan sayonara.